Ada kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Ratusan pekerja pendamping desa berunjuk rasa menuntut Menteri Desa Yandri Susanto dicopot. Ya, mereka menilai Mendes telah memecat pendamping desa secara sepihak. Di belakang mobil, maju ke depan, kawan-kawanku, sahabat-sahabat juang, para pendamping desa, kau dihinakan, kau tak kembangkan kembali. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, ratusan pendamping desa yang tergabung dalam Aliansi Pendamping Desa Merah Putih berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Desa. Massa memaksa masuk ke dalam gedung yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan dan kepolisian. Aksi saling dorong antara petugas dan massa tak terhindarkan. Hal ini membuat pagar utama gedung terbuka dan massa merangsak masuk ke dalam gedung. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kebijakan Menteri Desa PDT tentang PHK sepihak kepada pendamping desa yang pernah mengikuti pencalonan sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Total ada 1.040 orang pendamping desa di tahun 2025 yang kehilangan pekerjaannya. Kami hadir ke tempat ini, kami ingin menunjukkan bahwa kami sangat profesional dan berintegritas dalam membangun desa, dalam mendampingi desa. Yang menjadi persoalan bahwa kami hari ini yang berjumlah 1.040 orang dan ribuan orang lain atas kebijakan yang tidak populer, atas kebijakan yang zolim oleh Menteri Desa Yandri Susanto melakukan PHK terhadap kami seluruh pendamping desa, 1.040 orang. Para peserta aksi juga meminta Presiden Prabowo agar mencopot Yandri Susanto sebagai Menteri Desa karena dianggap tidak memihak kepada pekerja pendamping desa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan, lonjakan wajib pajak masih terlihat di sejumlah kantor UPTD Samsat. Salah satunya di kota Tangerang, Banten, di mana ratusan wajib pajak mengantre untuk proses cek fisik kendaraan, pengurusan balik nama, hingga penggantian plat nomor. Untuk mengurai kepadatan serta antrean pembayaran pajak kendaraan, Pemkot Tangerang mengimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran di mal pelayanan publik. Warga Kota Tangerang khususnya silakan manfaatkan kebijakan dan kesempatan ini untuk memudahkan kita di tahun-tahun selanjutnya agar sebagai warga negara kita taat pajak, karena dengan taat pajak maka pembangunan di tiap-tiap daerah termasuk di Provinsi Banten ini juga bisa tetap berkesinambungan. Oh ya, untuk mal pelayanan publik kami juga terbuka di gerai mal pelayanan publik yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Lokasinya itu di samping gedung pusat pemerintahan. Silakan datang dan kunjungi mal pelayanan publik Kota Tangerang, juga bisa melayani. Salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran ditunda. Beginilah kondisi mitra dapur program makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka harus berhenti operasi lantaran merugi akibat pembayaran program ini tertunda. Selama ini untuk memenuhi persyaratan terkait bangunan dan perlengkapan, mitra usaha telah mengeluarkan modal sendiri dengan nilai mencapai 2 miliar rupiah. Tak hanya itu, modal masak sendiri kerugian mencapai 950 juta rupiah. Sementara itu, usai pertemuan mediasi yang dilakukan bersama Badan Gizi Nasional dan Yayasan berinisial MBR di Jakarta Selatan, Rabu petang, mitra dapur kembali memasak menu makanan bergizi gratis bagi anak sekolah mulai esok. Pengelola mitra dapur menyebut, dana operasional akan berasal dari Badan Gizi Nasional yang telah mengubah skema pembayaran dari sistem penggantian uang menjadi pembayaran di muka selama 10 hari ke depan. Welcome sekali BGN itu mendengar mitra dan mengapresiasi, karena saya juga komit dengan program Prabowo yang tadi disampaikan sama Pak Dana. Insya Allah dengan saya niat baik,
BGN pun berniat baik ke kami sebagai mitra, saya akan komit untuk menjalankan dapur dengan dana yang saya miliki. Ya, apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Ramai di media sosial, Ki, salah satu selebgram asal Kota Bandung, mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan lagi-lagi oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta elit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Ki mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tak hanya itu, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam hal tersebut menggunakan ponsel saat peristiwa itu terjadi. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Meski demikian, oknum dokter tersebut tak langsung pergi meninggalkan kamar, namun sempat bertahan di dalam kamar korban hingga 1 jam. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun. Mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat karena baru muncul kan tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu, tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya adalah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Pemirsa, dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan di sebuah klinik di Garut telah ditetapkan tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan korban dokter kandungan cabuli pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat bertambah. Selain itu, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dan berikut keterangan dari Kasih Humas Polres Garut, Ibda Susilo Adi.
Sampai saat ini untuk yang sudah melaporkan ke Polres Garut sebanyak 2 orang. Oke, baik, 2 orang. Apakah mengalami pelecehan yang sama atau seperti apa Pak tindak lanjutnya? Untuk modusnya hampir sama. Oke, artinya yang bersangkutan ini meraba bagian sensitif dari korban yang tidak seharusnya, begitu Pak? Iya, betul Pak. Oke, terkait dengan video yang viral di media sosial Pak, apakah ini polisi sudah berhasil mengidentifikasi korbannya siapa, kemudian juga apa nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak? Untuk yang di video viral tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak kami. Untuk yang 2 orang ini bukan dari video viral tersebut. Baik, Pak Adi, apa status hukum dari Dokter MSF saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan atau seperti apa, Pak? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Oke, masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Ini akan aksi dugaan pencabulan ini terjadi di sebuah klinik swasta. Nah, apakah klinik tersebut masih beroperasi dan apakah ada pengawasan atau penyegelan dari pihak kepolisian, Pak? Untuk klinik tersebut masih beroperasi, sedangkan pelaku tersebut sudah 3 bulan tidak berpraktek lagi di klinik tersebut maupun di wilayah Garut. Kementerian Kesehatan angkat bicara terkait kasus dokter yang mencabuli pasiennya di Garut, Jawa Barat. Melalui juru bicaranya, Kemenkes menegaskan bahwa perlindungan pasien merupakan hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan di Garut. Peristiwa ini mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar. Karena itu, Konsil Kesehatan Indonesia saat ini tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kasus ini dengan berkoordinasi secara aktif bersama berbagai pihak terkait, termasuk organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan, dan juga Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktek atau SIP si pelaku. Kami memastikan KKI bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat dan memastikan penyelesaiannya berjalan transparan dan berkeadilan. Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat, Ketua DPRD Garut akan memanggil Dinkes dan meminta keterangan. Pasca video viral oknum dokter kandungan yang melakukan pelecehan terhadap pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat, Ketua DPR Garut akan memanggil Dinas Kesehatan Garut untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut. DPRD Garut meminta Dinas Kesehatan Garut untuk lebih selektif dalam mengeluarkan izin praktek dokter. Selain itu, DPRD Garut juga meminta Dinas Kesehatan memberikan pembinaan kepada dokter serta tenaga medis agar dapat menjalankan tugas secara profesional. Ini harus jadi tanggung jawab bersama kan, saya tadi sudah bilang bahwa harus ada pembinaan dari Dinas Kesehatan nanti untuk memberikan arahan-arahan terkait pelayanan, ya kan? Ini sudah kelewatan kalau memang sudah terbukti nanti. Ini harus ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk para petugas, khususnya mungkin di puskesmas atau DPRD bisa memanggil dinas. Kalau jelas bisa. Nanti kita panggil supaya dinas melakukan pembinaan ke bawah dokter ataupun perawat dan lain sebagainya.
Sementara itu, pasca video viral tersebut, klinik tempat pelaku praktek masih memajang nama sang dokter di papan informasi klinik yang berada di depan gedung klinik. Sebelumnya beredar video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya di Garut, Jawa Barat. Aksi tersebut terekam kamera CCTV ruang praktek sang dokter. Pasca viral, menurut pengurus klinik, sang dokter sudah tidak bertugas di klinik tersebut. Aksi tidak terpuji tersebut diduga terjadi pada tahun 2024 lalu. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 4 jaksa penyidik untuk menangani kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara dugaan pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Reskrim Polda Jawa Barat terkait dengan perkara tersebut pada akhir Maret 2025. Berkas laporan segera diteliti ke 4 jaksa yang telah ditunjuk, kemudian hasilnya akan disampaikan dalam beberapa hari berikutnya. Kejati telah menunjuk 4 orang jaksa untuk menangani perkara tersebut, di mana dari 4 orang jaksa tersebut ada jaksa perempuan yang ditugaskan dalam tim tersebut. Terkait hal tersebut, itu nanti dilihat dari persidangan, tetapi menurut hukum acara, karena perkaranya kesusilaan, sidangnya akan digelar secara tertutup. Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pihak kampus telah meminta Fakultas Kedokteran evaluasi internal. Pihak Universitas Padjadjaran menghormati keputusan Kementerian Kesehatan yang membekukan program PPDS antara Universitas Padjadjaran dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pihak kampus menegaskan bahwa program PPDS yang dihentikan sementara hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Sementara untuk program PPDS antara Unpad dengan rumah sakit lain tetap berjalan. Meski demikian, Universitas Padjadjaran juga akan mengevaluasi Fakultas Kedokteran Unpad agar tidak ada lagi dokter PPDS yang melanggar aturan dan etik. Kami menghargai keputusan dari Kemenkes karena ini semua adalah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik. Namun mungkin yang dimaksud tentu bukan menghentikan pendidikan, tetapi menghentikan rumah sakit sebagai tempat pelayanan pendidikan. Karena kan sebetulnya kalau menghentikan pendidikan itu harus dilakukan oleh universitas, oleh fakultas. Jadi Kemenkes dalam hal ini tentu akan menghentikan Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai tempat pendidikan spesialis anestesi FK Unpad untuk sementara. Jadi tentu ini akan kami sikapi dengan baik dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mereka ke depannya. Dan juga nanti harapannya nanti ada juga semacam tindak lanjut tentu dari kedua belah pihak agar penghentian ini juga dapat menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membekukan program PPDS antara Unpad dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pembekuan itu berlangsung selama 1 bulan saat evaluasi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan
tes dulu, anestesi di dan saya untuk lihat kekurangan ini yang mana. Kalau kita perbaiki sambil jalan terus kita step feeding kita mau mengas karena ada di kanan kiri yang baru sehingga dia kasih ketiga ini kan bisa dicegah, ini kan masalah kejiwaan. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta yang mau masuk harus tes yang dahulu. Pembekuan program ini buntut dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Total ada 3 orang korban yang diperkosa pelaku yang juga dokter anestesi ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum korban kasus dugaan pencabulan oleh mantan Rektor Kampus Universitas Pancasila Jakarta yang terjadi pada Januari 2024 mendatang, Divisi Propam Mabes Polri kedatangan mereka ini untuk melaporkan kejanggalan dan lambannya proses penyelidikan kasus tersebut. Kasus dugaan pencabulan yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila, Edi Tut Hendratno, diklaim kuasa hukum korban berjalan lamban dan syarat kejanggalan. Temuan kejanggalan itu pun telah dilaporkan ke Bid Propam Polda Metro Jaya pada Rabu siang dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri. Beberapa kejanggalan tersebut yaitu adanya 2 SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan yang diterbitkan penyidik Polda Metro Jaya untuk 1 orang terlapor. Hal tersebut diketahui ketika tim kuasa hukum korban RZ dan DF berkoordinasi ke pihak Kejati ke Jakarta. Tak hanya itu, penyidik Polda juga dinilai tidak kooperatif dengan kuasa hukum korban karena kerap berkomunikasi dengan korban tanpa sepengetahuan kuasa hukum. SPDP yang kedua itu mereka dengan nomor yang berbeda tetapi rujukannya katanya dari SPDP yang pertama. Tetapi itu menurut kami janggal karena kami sendiri sebagai selama ini menjadi kuasa hukum baru pernah mendengar satu kasus satu orang yang sama itu SPDP-nya dua SPDP. Diketahui dugaan pencabulan oleh mantan Rektor UP, Edi Tut Hendratno, terjadi pada awal tahun 2024 lalu dengan 2 korban staf kampus berinisial RZ dan DF dan telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Edi sendiri telah menjalani pemeriksaan dan status kasusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan usai digelar perkara. Polisi telah menemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut berdasarkan kumpulan informasi, fakta, dan lainnya, namun hingga kini Edi belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terduga pelaku pencabulan seorang guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta masih menerima gaji meski telah dipecat sebagai dosen. Sementara itu, salah satu LSM perempuan Rifka Anissa siap bekerja sama dengan UGM guna memberi pendampingan kepada korban pencabulan. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta EM yang telah dipecat sebagai dosen akibat terbukti melakukan pencabulan terhadap mahasiswinya masih menerima gaji. EM masih menerima gaji lantaran statusnya masih menjadi PNS dan menjabat guru besar. Sementara itu, pemeriksaan pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap EM oleh tim pemeriksa UGM segera dilakukan. Pemeriksaan inilah yang nantinya menentukan nasib status PNS EM. Berarti karena masih PNS dan guru besar tetap dapat gaji ya Pak? Ya, dari aspek legal kita perlu lihat ya, kan ada asas praduga tak bersalah. Jadi sampai terbukti dia terbalik, baru kemudian hak dan kewajibannya dihentikan. Karena begini, tanpa ada putusan atau yang final, kemudian terus kita menghapuskan hak dan kewajiban seseorang, dia akan bisa menggugat hak kembali. Terkait desakan agar para korban melapor ke polisi, pihak UGM enggan memberikan komentar banyak. Menurut Andi, yang berhak melaporkan kasus itu secara hukum adalah korban.
Kini UGM masih fokus memberikan pendampingan kepada para korban. Menanggapi hal itu, salah satu LSM perempuan yang konsen dengan isu kekerasan terhadap wanita, Rifka Anissa, menyatakan siap mendampingi para korban pencabulan di kampus UGM. Bisa melihat bahwa terungkapnya kasus ini berarti menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun di kampus itu berhasil untuk membuat korban melaporkan dan akhirnya mengusut sampai kemudian kasus ini terungkap. Kami terbuka untuk kerjasama pendampingan. Sejauh ini memang sepengetahuan kami kasus ini didampingi oleh Satgas Kampus UGM. Nah, kalaupun kemudian nanti dibutuhkan untuk kerjasama layanan, tentu kami terbuka atas hal tersebut, seperti itu ya. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga mencabuli 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi, maupun lomba. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ijazah ke wartawan. Informasi selengkapnya usai jeda sesaat lagi hanya di iNews Pagi.